Peristiwa Madiun atau juga dikenal dengan pemberontakan PKI 1948 adalah konflik bersenjata antara pemerintah Republik Indonesia dan kelompok oposisi sayap kiri, yaitu Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Selama Revolusi Nasional Indonesia, FDR terdiri atas Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, SOPSI, dan Pesindo. Konflik ini dimulai pada tanggal 18 September 1948 di Madiun, Jawa Timur, dan berakhir 3 bulan kemudian ketika sebagian besar pemimpin dan anggota FDR ditahan dan dieksekusi oleh pasukan TNI. Latar belakang terjadinya peristiwa PKI Madiun. Yang pertama adalah disetujuinya perjanjian Renville. Karena perjanjian ini terjadi penyempitan wilayah RI yang hanya menjadi Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian Sumatera. Garis demarkasi mengharuskan tentara berpindah ke Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pembentukan Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Tujuannya adalah untuk oposisi bagi pemerintah Hatta, lalu menghimpun gerakan kiri di Indonesia yaitu PKI, Partai Sosialis, Pesindo, Partai Buruh, SOPSI, dan Barisan Tani Indonesia. Reorganisasi dan rasionalisasi atau RERA. Cara bekerja yaitu pengurangan jumlah tentara, laskar, dan penghapusan jabatan gubernur militer di Surakarta yang bertujuan mengurangi beban anggaran membentuk tentara profesional dan mengurangi pengaruh komunis. Konsep Jalan Baru Musso yang berisi 1. Fraksi nasional menghimpun kekuatan komunis dan non-komunis. 2. PKI menjadi partai tunggal Marxis-Leninis. 3. PKI segaris dengan Komintern. Dampaknya yaitu pembentukan PKI bawah tanah pimpinan Musso dan Amir Syarifuddin. Kronologi pemberontakan PKI Madiun adalah sebagai berikut. Pada 18 September 1948, Front Demokrasi Rakyat atau FDR Madiun merebut markas tentara sentral Polpon dan menjabat pemerintah daerah. Pemberontakan mengumumkan pembentukan Republik Soviet Indonesia. Presiden Soekarno menyatakan bahwa pemberontakan ini merupakan upaya untuk menggulingkan pemerintah Indonesia. Pasukan pemerintah mulai bergerak untuk menumpas pemberontakan. Pada 30 September 1948, pasukan pemerintah berhasil merebut kembali kota Madiun. Musso berhasil melarikan diri, tapi ditembak mati pada 31 Oktober 1948. Amir Syarifuddin dan para pemimpin PKI lainnya ditangkap pada 1 Desember dan dieksekusi. Sejumlah tokoh memiliki peran penting dalam berdiri dan berkembangnya PKI, serta terlibat dalam pemberontakan PKI Madiun 1948. Di antara tokoh-tokoh tersebut adalah yang pertama Musso, 2. Amir Syarifuddin, 3. D.N. Aidit, 4. Semaun, 5. Heng Sneffield, 6. Abdul Latif Hendraningrat. Berikut ini merupakan tokoh Madiun yang menjadi korban PKI. Terdapat 17 tokoh yang namanya disebut sebagai korban keganasan PKI tahun 1948 yang gugur di desa Kresek. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Kolonel INF Mahardi, 2. Letkol Yono, 3. INSP Pol Suparbak, 4. Mai Istiqlah, 5. RM Sarjono, 6. Kiai Husen, 7. Muhammad, 8. Abdul Rahman, 9. Sosro Diporjo, 10. Soeharto, 11. Sapirin, 12. Supardi, 13. Sukadi, 14. KH Sidik, 15. R. Karis Bagio, 16. KH Barokah Fahrudin, 17. Maidi Marto Disomo. Pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 berdampak pada banyak hal, diantaranya 1. Banyak korban jiwa termasuk tokoh masyarakat, pegawai pemerintah, pasukan pemerintah, ulama, santri, dan masyarakat biasa. Kedua, pemberontakan ini menyebabkan ketegangan ideologi antara nasionalisme dan komunisme. 3. Pemberontakan ini menyebabkan ketidakstabilan politik. 4. Pemberontakan ini menyebabkan krisis politik dan ekonomi. Setelah kita mengetahui tentang latar belakang tokoh-tokoh dan juga kronologis dari pemberontakan PKI di Madiun, kesimpulan yang kita dapat adalah pemberontakan ini dilakukan oleh para anggota atau antek-antek Partai Komunis Indonesia dan juga menyebabkan banyak sekali korban jiwa. Bukan hanya itu saja, kemunculan PKI yang semakin berkembang di masa itu membuat masyarakat Indonesia terbagi menjadi dua kubu. Ada yang ingin negara Indonesia dipimpin oleh Musso dan ada juga yang ingin dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Banyaknya korban jiwa ini bukan hanya berasal